Mohon perhatian, ditujukan kepada seluruh penonton video ini. Setelah ini Anda akan menonton pemaparan materi tentang hukum kepailitan yang dipaparkan oleh kelompok 1. Dimohon untuk mempersiapkan alat mencatat bagi yang berkenan untuk mencatat poin-poin penting dalam materi. Untuk sementara tinggalkan sejenak doi yang selalu bikin sakit hati. Sejenak kita fokus untuk masa depan kita yang lebih indah, karena biaya rumah tangga sungguhlah tak murah. Atas perhatian saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Saya akan menjelaskan pengertian kepailitan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan umum, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan oleh pihak pemberi utang atau kreditur. Karena debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka harta debitur akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga, yaitu peradilan umum yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lain di bidang Lalu, apa saja dasar hukum kepailitan? Dasar hukum kepailitan yang pertama ialah pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Lalu pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Lalu yang kedua, dasar hukum khususnya yaitu Failis Sementier Ordening, Statsblad 1905 nomor 217 Junsto, Statsblad 1906 nomor 348 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 dan kembali disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu yang ketiga, yaitu undang-undang terkait PT, hak tanggungan, fiduasi, pasar modal, perbankan, BUMN, dan lain-lain. Baik saudara, selanjutnya adalah syarat-syarat suatu perusahaan dinyatakan pailit. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri atau permintaan dari satu atau lebih kreditornya. Atau lebih jelasnya, suatu perusahaan yang pailit memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya utang, yang kedua adalah adanya minimal satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya adalah adanya debitur, adanya kreditur yang lebih dari satu, permohonan pernyataan pailit, dan pernyataan pailit yang diberikan oleh pengadilan niaga. Saudara, selanjutnya adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama adalah berasal dari debitor tersebut sendiri. Yang kedua adalah seorang atau beberapa orang kreditornya. Yang ketiga adalah kejaksaan demi kepentingan umum. Yang keempat adalah Bank Indonesia apabila debitor tersebut merupakan sebuah bank. Yang kelima adalah Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitor tersebut adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bursa efek, clearing, peminjaman, penyimpanan, dan penyelesaian. Dan yang terakhir adalah Menteri Keuangan apabila debitur tersebut adalah perusahaan asuransi,
reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak pada kepentingan publik. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pilot, yang pertama, orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah menikah maupun belum menikah. Yang kedua, perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum, seperti maskep, firma, dan perkumpulan komanditer. Yang ketiga, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas, PT, koperasi, dan yayasan. Syarat pengajuan pilot. Sebelum syarat-syarat terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Yang kedua, debitor adalah persero suatu firma, maka daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut. Yang ketiga, debitor merupakan badan hukum, kedudukan hukum yang terdapat di dalam anggaran dasar. Untuk syarat pengajuannya, yang pertama, pasal 1 ayat 7, pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Yang kedua, pasal 7 ayat 1, permohonan pilot harus diajukan oleh seorang advokat. Yang ketiga, pasal 4 ayat 1, dalam hal pernyataan pilot diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Yang keempat, pasal 8 ayat 4, permohonan dinyatakan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot telah terpenuhi. Yang kelima, pasal 8 ayat 5, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan penanganan kasus kepilotan. Tahapan yang pertama, mengajukan permohonan pilot yang syaratnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepilotan menjadi Undang-Undang. Tahapan yang kedua, keputusan pilot memiliki kekuatan tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Jangka waktu permohonan pilot hingga keputusan pilot dijatuhkan memiliki kekuatan tetap sekitar 90 hari. Tahapan yang ketiga, rapat verifikasi atau rapat pendaftaran dari utang piutang. Dalam rapat ini akan dilakukan pendataan jumlah nominal utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang ini penting untuk dilakukan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak untuk kreditur. Yang keempat, perdamaian. Proses ini selalu diusahakan untuk diagendakan. Jika proses perdamaian ini berhasil, maka proses kepilotan tidak akan dilanjutkan atau akan berakhir. Namun jika proses ini tidak berjalan, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kelima, homologasi akpur. Proses permintaan pengesahan yang dilakukan oleh pengadilan niaga. Hal ini dilakukan untuk proses perdamaian diterima. Yang keenam, insolvensi. Keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak bisa melunasi utang-utangnya karena jumlah harta yang dimiliki debitur lebih sedikit daripada jumlah utangnya. Yang ketujuh, pembarisan atau likuidasi. Harta kekayaan debitur akan dijual dan dibagikan kepada kreditur konkuruen setelah dikurangi biaya-biaya. Yang delapan, rehabilitasi, yaitu usaha untuk memulihkan nama baik kreditur. Hal ini akan dilakukan jika perdamaian diterima. Jika ditolak, maka proses rehabilitasi tidak perlu dilakukan. Yang terakhir, akan terjadi kepilotan berakhir. Akibat kepilotan. 1. Kepilotan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan. Pasal 21. 2. Debitor pilot meliputi istri atau suami dari debitor pilot yang menikah dalam persatuan harta. Pasal 23. 3. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Pasal 24 UUK.
Yang tidak termasuk di dalam kepailitan yaitu A. Benda, hewan yang dibutuhkan debitur untuk pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan, tempat tidur, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. C. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Terima kasih.